Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Di cuaca yang tidak menentu ini tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tentunya tetap bersemangat ya dalam menjalankan kegiatan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam Nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna Ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim Ya Maliku ya Qudus. Sholli wa sallim ala Taha Khalilur Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir. Kita lanjutkan pada melafatkan ayat Al-Quran terlebih dahulu. Kita lafatkan bersama Quran surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selanjutnya Quran surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Terus selanjutnya Pak Faiz absensi terlebih dahulu. Nanti yang saya sebutkan namanya silakan dijawab hadir atau hadiroh dan diangkat tangan kanannya. Ya. Afaril Muzaki, Afridatul Mu'alifah, Anatasya Margareta, Ananta Martasari, Aprilia Cahya, Aulia Zikra, Aulia Naswa, Ayu Wulan Ramadhani, Azikra Desta Ananda, Dewi Fasilatun Naziroh, Dina Lestari, Diva Ayu Pratiwi, Diva Kusuma Wardani, Dwi Adi Santoso, Dwi Ahmad Saputra. Sakit. Sudah ditulis ya di papan absen. Elsafa, Fajar Sulistiono, Flora Anindya, Ijaz Afif, Ifta Idya, Indah Silvia, Kartika, Kesya, Keza Olivia, Mailinda Tripuspita, Muhammad Teguh,
Muhammad Ilham Firdaus, Nur Syamsi, Pradita Juliasari, Pinky Putra Kusuma, Rahayu Nur Hidayah, Safira Juanda Putri, Sofia Wahyu, Tiara Ayu Francisca, Vanes Maulida Putri, Vika Febriani, Zahra Aura Jasmine. Oke, baik, alhamdulillah. Mayoritas hari ini dari semua, dan tadi Mas siapa, Dwi Ahmad sedang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah dan besok bisa kembali bersama-sama kita untuk mengikuti pembelajaran. Oke, baik, karena selanjutnya mohon semuanya berdiri dulu, cek kerapiannya dulu. Semua berdiri, dilihat kanan kirinya ada sampah apa tidak. Jika ada, dibuang dulu, pastikan bersih, bajunya rapi. Oke, tengok kanan kirinya temannya, udah rapi semua ya? Udah rapi ya, kita speaking sebentar aja, speakingnya simple aja. Oke, baik, kalau kita nulis pakai ballpoint atau pensil angka 1 gimana? Dari atas kok dari bawah? Atas ya. 1, naik 2, 3, sama ya? 4. Oke, sekarang bersama-sama coba kamu tuliskan tidak pakai tangan, tapi pakai dua opsi. Boleh pakai gerakan kepala atau gerakan badan, ya. Nanti kalau 1 berarti ya boleh gini 1 atau pakai kepala 1. Siap ya? Yo. 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, gampang ya. Terakhir 8. Oke, tepuk tangan kita semua. Udah. Oke, baik anak-anak, di hari ini kita akan melaksanakan proyek P5 dan PPRA. Nanti Pak Faiz jelaskan apa itu, tapi sebelumnya silahkan coba, saya pengen 1-2 anak yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Dan masih ingat kita kemarin di pertemuan di minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Coba, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ayo. Saya, Pak. Pak Safa, apa? Tentang sejarah, perang, dan perjalanan para ulama penyebar pelajaran Islam di Indonesia. Sejarah dari peran dan keteladanan tokoh ulama, ya, penyebar ajaran Islam di Indonesia. Ada berapa tokoh kemarin dipelajari? Masih ingat nggak? Ada 6. Ada 6 tokoh. Bagus. Coba yang lain. Sebutkan satu saja. Mungkin masih ingat 1 tokoh saja yang kamu tahu dari pembelajaran kemarin. Silakan. Mas Teguh Iman, silakan. Siapa tokohnya yang masih kamu ingat? Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Oke, betul. Apa yang mau disampaikan? Beliau berasal dari Banten nih. Beliau berasal dari Banten. Oke. Terus? Pelajaran yang bisa diambil salah satunya adalah apa pentingnya kesabaran dalam menghadapi cobaan. Sabar dalam menghadapi cobaan. Ada lagi? Ya. Oke, sudah kasih tepukan buat Mbak Elsafat dan Mas Teguh Iman. Oke, baik, selanjutnya Pak Wai tunjukkan topik di hari ini. Kita akan belajar tentang apa? Tadi kita sampaikan di awal, proyek P5 dan PPRA. Apa itu? Pak Wai tunjukkan.
kita akan belajar sekaligus buat proyek P5 dan PPRA. Dan PPRA. Kemudian topiknya kita memanfaatkan daun untuk ekoprint. Kalau daun ini, jika dia termasuk sampah, ini kategori sampah apa? Ada dua, organik dan anorganik. Daun ini termasuk sampah yang apa, anak-anak? Organik. Oke, lebih lanjut, kita kaitkan dengan tadi para ulama yang kemarin ya. Jadi para ulama yang kemarin itu ada teladan yang bisa kita contoh. Selain tadi disebutkan Mas Teguh tadi apa? Sabar dalam menghadapi ujian. Tapi juga para ulama itu menghasilkan banyak karya. Salah satunya tadi disebutkan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Itu banyak karya beliau. Salah satunya ada kitab fikih. Kitab fikih yang banyak dikaji di pesantren. Dulu yang SMP MTS-nya di pesantren ada enggak? Atau pernah ngaji kitab fikih? Diangkat tangannya waktu di madrasah. Ada enggak? Pernah belajar kitab Safinatun Najah? Pernah? Jadi ada kitab fikih itu ada Safinah, ada Abi Suja, banyak. Ada Takrib, ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in. Khusus yang banyak dikaji di desa-desa untuk madrasah itu Safinah. Di kitab fikih apapun yang dikarang para ulama, mesti di bab awal itu bab apa? Toharoh atau bersuci. Jadi sebelum ke sholat, sebelum ke zakat, sebelum ke apalagi haji, bab pernikahan dan lain sebagainya, bab paling awal di semua kitab fikih karang ulama itu di awal mesti diawali dengan bab toharoh atau bersuci. Jadi betapa pentingnya bersuci ataupun menjaga kebersihan. Nah, di hari ini kita fokusnya kita menjaga kebersihan lingkungan. Kalau akhlak itu akhlak pada Allah, ada akhlak pada manusia, juga ada akhlak pada alam sekitar. Nah, kita masuk ke dimensi itu. Coba kita lihat di Al-Quran. Nah, ini ada dalil Al-Quran di Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Coba Pak Wais minta bantuannya untuk dibaca. Mbak Dita, ya kan Mbak Dita, dibaca Quran surah Al-Baqarah ayat 30, dibaca beserta artinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu anaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sini? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oke, baik. Nah, terima kasih banyak Mbak Dita. Kita lihat di Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ini ketika penciptaan manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati ini Allah ja'ilun fil ardi khalifah, akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah atau pemimpin. Ya, ini para malaikat protes. Kenapa Gusti kok engkau jadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Sedangkan kami, para malaikat, itu senantiasa bersujud. Kalau malaikat diperintahkan sujud, ya sujud terus. Malaikat diperintahkan A, akan dilakukan terus. Berbeda dengan manusia.
Nah, ini yang kelanjutannya itu kisah bagaimana kemudian iblis itu dilaknat oleh Allah karena tidak mau bersujud pada Nabi Adam. Itu berangkat dari sini. Jadi kita manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah atau pemimpin atau pengelola bumi. Jadi yang dipasrai ngelola bumi ini bukan malaikat, bukan jin, bukan setan, tetapi manusia. Jadi tugas kita berat, kita harus mengelola ekosistem, mengelola apa yang ada di bumi ini. Apa saja tugasnya? Menjaga kelestarian bumi, lingkungan, merawat, kemudian memakmurkan bumi sesuai dengan perintah Allah. Jadi dalam ayat ini juga lihat bahwa meskipun malaikat itu ragu pada Allah, khawatir akan kerusakan yang dilakukan oleh manusia, tapi Allah menegaskan bahwa Allah lebih tahu apa yang tidak malaikat ketahui. Jadi sebagai khalifah, kita itu sebagai pemimpin di muka bumi ini diharapkan bertanggung jawab atas alam. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dari sampah, banjir. Di kota-kota besar, kalau sampah nggak dibuang dengan baik, dikelola dengan baik, akan terjadi banjir. Karena sungainya itu akan meluap. Karena sungainya tercampur dengan sampah. Terjadi rob di mana-mana. Ya apa tidak? Iya. Banjir. Nanti ada banjir bandang. Banjir bandang karena got-gotnya itu kotor, mampet sehingga air meluber ke jalan. Belum lagi kalau ditebangi pohonnya. Pohon ditebangi, hutan gundul itu akan mendatangkan musibah, bisa banjir atau tanah longsor. Oke, baik, selanjutnya selain Al-Quran, ini ada hadis juga berkenaan dengan kebersihan. At-tuhuru syatrul iman. Ini hadis riwayat Muslim. Kebersihan itu sebagian dari iman. Atau mungkin ada yang tahu juga hadis lain yang sama kayak ini, yang mirip, yang sering kita dengar. Siapa? Yang masih apa? Mbak Fan, silakan. Apa? An-nadhafatu minal iman. Apa artinya itu? Iya, kebersihan sebagian dari iman. Kasih tepuk tangan. Jadi kita diingatkan bahwa kebersihan itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Tadi tak sampaikan toh, maaf. Toharoh itu penting. Bagaimanapun sholatmu, sak khusuk-khusuknya sholatmu, nek kamu ra iso wudu, nggak sah sholatnya. Iya apa tidak? Kamu bisa wudu, nek nggak tahu cara membersihkan najis, bisa aja. Sholatnya ya ra sah. Bagaimana cara istinja? Ya, bukan istirja ya, istinja. Bagaimana kamu mencuci ketika buang air besar, air kecil, itu penting. Ya, meskipun khusuk wudumu, tapi kamu ketika mohon maaf kencing pracewok ya rasa sholatnya, karena masih ada najis. Ya, begitu pentingnya itu kebersihan. Baik itu kebersihan tubuh, pakaian, lingkungan, merupakan ciri dari kesempurnaan iman seseorang. Makanya wong Islam kuwi yang benar-benar itu dia, ya kita berupaya menjaga kebersihan. Kita berapa kali sehari? Kita sholat 5 kali. Kalau habis sholat batal terus, berarti sehari minimal kita cuci muka berapa kali? 5 kali. Kita bersuci dengan air, belum nanti yang lainnya. Cuci muka, cuci tangan, dan sebagainya. Itu sudah diatur sedemikian rupa oleh agama Islam. Kita harus bangga dan bersyukur. Menjaga kesehatan, termasuk hari Jumat itu disunahkan motong kuku, itu sudah jelas. Sunah motong kuku, sunah pakai wewangian, dalam rangka kebersihan dan menjaga lingkungan tentunya. Jadi di proyek ini kita akan belajar memanfaatkan sampah organik berupa daun-daun itu nanti kita buat jadi ekoprint. Ya, ekoprint yang bisa buat apa aja?
baju, tas, sarung bantal, taplak, meja, dan lain sebagainya. Ayo kita lihat di sini. Oke, baik. Sebelum kita ke bagaimana nanti membuat ekoprint, ya, seperti apa langkah-langkahnya, terlebih dahulu kita harus tahu dulu nih, apa itu sampah organik dan sampah anorganik. Coba yang bisa nyebutkan. Yang pertama, sampah organik itu apa saja? Silakan. Oh, Mbak Sofi. Apa aja? Sampah organik ya? Apa aja? Sisa makanan, daun, dan ranting. Oke, benar. Kasih tepuk tangan. Sisa makanan, ya. Kemudian dedaunan, daun-daun. Ini ya, daun-daun yang gugur yang jatuh di bawah itu. Sama ranting-ranting. Ini termasuk sampah organik. Sekarang yang satu lagi, sampah anorganik apa saja yang sudah kamu tahu? Mbak Marta, apa aja? Yang termasuk benda mati, ada plastik. Ya, plastik. Nah, ini kita ambil. Ini plastik apa kaca? Plastik ya? Plastik. Kemudian kaca. Ada apa lagi? Logam. Logam. Maka uang logam, harta karun itu kan nggak busuk. Masih ada peninggalan zaman dulu berupa uang-uang logam itu, maka awet karena dia termasuk anorganik. Sekarang Pak Wes sampaikan terkait dengan ekoprint dan pewarna alami ramah lingkungan. Jadi ekoprint itu apa toh? Ekoprint itu teknik mencetak motif pada kain dengan menggunakan bahan-bahan alami. Seperti daun, ada bunga, dan juga kulit kayu. Nanti yang kita praktekkan, kita memakai daun. Kalau pewarna alami apa aja? Itu dari bahan-bahan alami tentunya. Bisa dari tumbuhan, ya termasuk daun itu ya. Kemudian serangga dan mineral yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya dan ramah lingkungan. Jadi pewarna alami juga didapatkan dari alam ini. Bisa dari daun juga bisa, atau yang lainnya. Selanjutnya, untuk membuat ekoprint, alat yang perlu disiapkan apa saja? Yang pertama dari bahan, kita bisa pakai kain, bisa kain katun, kain wool juga bisa, atau kain primisima. Kemudian pakai daun atau bunga. Bahan selanjutnya ada air, tentu butuh air. Ada soda as, cuka putih, soda kue, ada tawas, dan juga tunjung. Kemudian alatnya apa aja Pak? Kalau nanti kita membuat ekoprint itu, yang pertama bisa pakai palu, wadah untuk merendam, wadah untuk steaming, bisa pakai kertas minyak atau enggak pakai plastik juga bisa. Kemudian tali rafia. Nah, nanti untuk membuat ekoprint nanti kita fokus pada memakai ini dengan teknik steam ya. Teknik steam tadi nggak usah pakai palu. Kita teknik steam atau direbus. Nah, langkah-langkahnya apa aja? Yang pertama persiapan dulu. Nanti kita rendam kain yang sudah kita siapkan dalam air garam dan cuka putih selama beberapa jam. Kemudian siapkan daun dan bunga yang ingin digunakan sebagai motif. Pertama kain direndam terlebih dahulu, direbus dulu. Setelah itu pemindahan motif. Setelah kain selesai dalam proses perendaman, ada proses scoring dan mordant, kemudian baru ini letakkan daun ataupun bunga yang telah direndam tadi, yang ingin kita buat polanya, ditata, nanti ditata yang bagus ya. Kemudian ditutup dengan plastik ya, bisa dipukul-pukul dengan palu agar menempel sempurna di kain. Setelah itu baru pada proses steaming ya, nanti dibungkus, digulung ya, kayak buat telur gulung ya, digulung. Kita pakai tali rafia juga biar
biar apa, ikatannya kenceng. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau mesin steaming. Kita kukus selama 2-3 jam. Setelah itu di proses yang akhir, setelah di steaming kemudian dibilas dengan air dingin dan kemudian dikeringkan. Untuk mengeringkan ini tidak usah di bawah dijemur matahari, cukup diangin-anginkan saja. Oke. Jadi gitu. Selanjutnya, keunggulan ekoprint sebagai teknik pewarna kain. Nah, sebelum Pak Wais sampaikan nanti keunggulannya itu apa aja ekoprint? Ya, sebagai teknik pewarnaan kain ya ramah lingkungan, lebih dahulu Pak Wais ingin coba ditunjukkan dulu daun yang sudah diambil. Mbak siapa? Mbak Kisha, bisa masuk ke sini Mbak Kisha. Oke, silakan Mbak Kisha. Oke, ini tak pegang satu. Ini kamu daun apa? Daun jati. Daun jati ya. Ya. Ada 4 daun jati, yang Pak Wais bawa ini warnanya hijau. Yang Mbak Kisha bawa warna merah. Kenapa kamu bawa 2 kok beda? Yang satu hijau, satu merah. Ya, jadi yang saya bawa ini yang warna merah karena warnanya lebih mencolok daripada yang warna hijau. Oh gitu, merah lebih mencolok dari warna hijau. Merah artinya berani ya, tegas ya. Jadi nanti ketika dibuat ekoprint ini juga benar akan warnanya lebih kelihatan merah. Terus kamu ngambil di mana ini daunnya? Di kebun. Oh ya, di kebun ya, kebun sendiri ya, bukan kebun orang lain ya. Oh kebun orang, tapi sudah bilang ya. Ya. Bagus, nanti siap dibuat ya, nanti siap dibuat, nanti Pak Wais lihat hasilnya, kemudian saya nilai. Oke, kasih tepuk tangan sama Mbak Kesha. Daun jati, bisa pakai daun apa lagi? Keningkir, oh iya, daun keningkir, daun jati, dan apa lagi? Daun jambu, ya, dan lain-lainnya. Pokoknya yang nuansa dari alam. Terima kasih Mbak Kisha. Yang lain nanti sama juga ya, silakan di ketika penataan nanti ditata seapik mungkin, sebagus mungkin. Keunggulannya apa? Yang pertama, ramah lingkungan. Jangan salah, meskipun ramah lingkungan, nanti kalau sudah jadi bahan, sudah jadi baju atau sudah jadi taplak meja, itu nanti kalau misal kita bicara harga jualnya lebih mahal meskipun ramah lingkungan. Kemudian unik dan estetis, motif yang dihasilkan sangat unik dan alami, tidak buatan, tidak di print ya, alami, memberikan nilai seni tinggi pada kain. Ini loh, ada nilai seninya ini yang membuat harganya jadi mahal. Kemudian berkelanjutan. Nah ini kita hidupkan berkelanjutan, maka kita harus meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap penggunaan bahan-bahan alami dalam proses kreatif. Kita di samping estetik bagus juga mempertimbangkan kemaslahatan lingkungan. Enggak yang penting aku sukses jadi pengusaha, punya pabrik, kok limbahnya tak buang ke sungai sembarangan. Enggak boleh. Kita sebagai umat Islam juga mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem lingkungan. Oke, contoh produk ekoprint dan pemanfaatannya. Tadi bisa buat apa aja anak-anak? Taplak meja bisa, baju, tas, kemudian scarf ya, scarf sama sarung bantal. Iya, sarung bantal. Bagus ya sarung bantal. Nah, ini yang Pak Wai tunjukkan. Ini kain sudah jadi kurang lebih nanti seperti ini. Kemudian bisa dibuat tas juga. Nah, tas sebagai alternatif ramah lingkungan. Yang sering pakai tas ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu ya, perempuan. Nah ini bisa dibuat tas atau yang lainnya. Nanti silakan hasilnya bisa kamu buat untuk sarung bantal ya, kayak sarung bantal bagus kelihatannya, sama taplak meja ya, taplak meja. Sama baju nggak apa-apa, baju
Oke. Yang terakhir, tantangan dan peluang pengembangan ekoprint. Jadi tadi Pak Wais sampaikan, ini ramah lingkungan, meskipun ramah lingkungan tetapi ada nilai seninya, jadi harga jualnya tinggi. Itu bisa untuk menaikkan taraf hidup kita kalau kita suatu saat bisa mengerjakan ini. Siapa tahu besok ketika kamu lulus bisa fokus di sini, punya produk yang nantinya harga produknya nilai jualnya tinggi. Gitu ya. Jadi umat Islam itu kita harus bekerja, kudu berusaha, tidak boleh malu, tidak boleh berpangku tangan. Tantangan dan peluangnya ada di standarisasi proses, tentu membuat standar dan protokol yang jelas untuk hasil yang konsisten. Kita sudah sampaikan sama Pak Was tadi, step-stepnya, coba nanti kita alurnya kita ikuti dengan baik. Kemudian memperkenalkan ekoprint ke pasar yang lebih luas, seperti industri fashion dan kerajinan tangan. Alhasil, Bapak sampaikan kesimpulan bahwa ekoprint ini teknik pewarnaan kain yang ramah lingkungan, unik dan berkelanjutan karena aman untuk keberlangsungan alam. Kemudian pengembangan teknik ini dapat mendorong penggunaan bahan alami, meningkatkan nilai tambah produk dan menciptakan peluang ekonomi baru. Untuk mengembangkan ekoprint secara maksimal dibutuhkan kolaborasi antara para pelaku usaha, desainer dan pemerintah. Pokoknya fokus kita di proyek P5 dan PPRA ini kita memanfaatkan sampah apa anak-anak tadi? Sampah organik. Daun-daunan untuk kita buat menjadi suatu kerajinan berupa ekoprint. Gitu ya. Setelah ini sesuai dengan kelompok masing-masing kita praktikan, siap ya? Kita praktikan pembuatannya di luar nanti sesuai kelompok masing-masing. Oke, baik, sampai di sini. Jika ada yang belum paham atau mau bertanya silakan. Saya Pak, Oh, Mbak Vika. Ya, apa? Silakan. saat proses ini Mm-hmm. waktu berapa jam? Oh ya, nanti ketika proses steaming waktu yang dibutuhkan kurang lebih 2-3 jam biar benar-benar sempurna ya, meresap sempurna. Berapa tadi? 2-3 jam. Oke, baik anak-anak, tadi sudah ya, sudah Bapak jawab tadi 2-3 jam. Oke, selanjutnya sekarang saatnya kita praktikan untuk pengerjaan ekoprint. Siap ya? Siap. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Sekimsa? Istimewa. Tepuk tangan kita semua. Oke, kita langsung proses di bawah.